Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Handriana dari 1IF02. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis basis data sistem informasi Puskesmas Bandung. Nah, untuk sistem informasi Puskesmas Bandung ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data pasien, rekam medis, pendaftaran poliklinik, dan jadwal dokter secara digital, dan lainnya. Nah, sistem ini juga diharapkan bisa membantu tugas administrasi agar tidak lagi mencatat data secara manual dan memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran antrean serta mengecek ketersediaan jadwal dokter. Nah, untuk database pada sistem informasi Puskesmas ini juga sudah melakukan normalisasi. Nah, normalisasi itu merupakan proses pengorganisasian data ke dalam beberapa tabel untuk mengurangi redundansi, menghindari anomali, serta menjaga integritas data. Nah, pada sistem informasi Puskesmas Bandung, proses normalisasi dilakukan hingga mencapai Third Normal Form atau 3NF. Nah, pada tahap UNF ini, seluruh data itu masih disimpan dalam satu tabel besar sehingga masih terdapat pengolahan data, terutama pada informasi obat yang diberikan kepada pasien. Nah, kemudian pada tahap 1NF atau First Normal Form, data pada tabel eh, harus bersifat atomik atau satu nilai dalam satu sel. Nah, kemudian eh, ada tahap 2NF atau Second Normal Form. Nah, pada tahap 2NF ini, atribut yang tidak bergantung langsung pada primary key dipisahkan menjadi beberapa tabel berdasarkan identitasnya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah 2NF. Kemudian terakhir itu ada 3NF atau third normal form. Nah, pada tahap 3NF ini, seluruh atribut non-key hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel. Nah, selain itu, hubungan many to many antara resep dan obat telah diselesaikan melalui data resep agar agar satu resep bisa mempunyai banyak obat. Nah, untuk tabel yang sudah melalui tahap 3NF ini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel pasien, tabel poliklinik, tabel dokter, tabel kunjungan, tabel resep, tabel obat, dan terakhir itu ada tabel detail resep. Nah, untuk IRD-nya sendiri seperti ini, ada total 7 tabel yang saling berhubungan. Nah, untuk alur alurnya itu awalnya itu pasien yang melakukan kunjungan ke puskesmas dan akan diperiksa oleh dokter sesuai dengan poliklinik yang dipilih oleh pasien tersebut. Nah, kemudian dokter akan memberikan resep yang berisi eh, berbagai obat atau beberapa obat. Nah, kemudian obat tersebut akan diberikan ke pasien. Sekarang kita coba untuk membuat database-nya. Untuk membuat database, kita ketikkan dulu create database. No. Hmm. Nah, ini untuk membuat database-nya. Nah, di sini tuh ada if not exist, ini sebenarnya opsional. Ini hanya jika misalnya jika tidak ingin error pada eh, jika tidak ingin error saat ada database yang sama, kita pakai ini. Kemudian use db puskesmas. Oke, coba gue. Nah, di sini sudah terbuat untuk db di puskesmas ya. Kemudian kita coba tambahkan tabel. Nah, karena jika mengetikkan satu-satu kan terasa akan menjadi lama, saya sudah menyiapkan kode untuk membuat tabelnya. Nah, ini untuk membuat tabelnya. Di sini ada nama tabel dan isi dari tabelnya. Kita kirim, akses. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan data pada tabelnya. Nah, di sini menggunakan
Bahkan query seperti ini, insert into. Nah, ini nama dari tabelnya. Kemudian ini nama-nama untuk kolom tabelnya. Gitu deh. Ini kita coba kirim. Nah, datanya sudah masuk. Kita cek di tabelnya. Untuk data yang tadi kita inputkan sudah masuk. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba update untuk data eh, isi dari datanya. Untuk update kita ketikkan update, misalnya pasien, mindset. Nah, ini apa yang akan diupdate. Misalnya di sini saya akan edit nomor HP untuk pasien dengan ID 10. Nomor HP, ini misalnya 08. Ketika nomornya seperti ini. Kemudian where, ini masukkan ID dari pasiennya, misalnya ID pasiennya 10. Dan kita coba kirim. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat pasien dengan ID 10. Nah, nomor telepon dari pasien dengan ID 10 sudah terupdate. Kemudian kita coba untuk menghapus salah satu data dari eh, isi tabel saya. Misalnya di sini saya akan coba hapus Budi Hartono ini dengan ID pasien nomor 3. Caranya seperti ini. Kita masukkan query delete from nama tabelnya, kemudian where ID pasien nih. Pasiennya tadi 3. Kita kirim. Oke, sudah berhasil. Coba cek apakah sudah terhapus. Ya, pasien dengan ID 3 sudah terhapus. Kemudian saya akan coba menggunakan select untuk menampilkan data-data dari database-nya. Nah, saya akan memakai database sistem Puskesmas DB karena datanya sudah lumayan lengkap, termasuk SQL-nya. Dan untuk sintaks pertama itu saya ingin mencoba untuk menampilkan data untuk datanya untuk sintaksnya untuk query-nya seperti ini. Kita coba. Datanya sudah muncul. Nah, saya tadi memakai bintang ini untuk mengambil semua datanya dari tabel pasien. Kemudian kita coba select yang selanjutnya, yaitu saya ingin coba menampilkan nama dan nomor HP pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, untuk query dari menampilkan nama dan nomor HP dari pasien dengan jenis kelamin laki-laki seperti ini. Coba, sudah muncul nama dan nomor HP pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, lanjut saya ingin mencoba mengurutkan nama pasien berdasarkan ascending atau dari A ke Z. Nah, untuk query-nya seperti ini, memakai order by. Nah, untuk namanya sudah mengurut dari A sampai Z. Nah, kemudian saya ingin mencoba menampilkan riwayat kunjungan pasien dengan dokter memakai inner join. Kita coba. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Di sini saya memakai inner join. Kita coba kirim. Nah, di sini muncul nama pasien, nama dokter, tanggal kunjungan, keluhan, dan diagnosanya. Yang ini mengumumkan beberapa tabel. Dan kita lanjutkan. Saya ingin coba menampilkan eh, data semua dokter itu berserta kunjungannya, berserta kunjungan pasien menggunakan right join. Nah, untuk query-nya seperti ini. Kita coba kirim. Di sini juga memakai fitur untuk right join. Ini sudah muncul data dari dokter beserta kunjungan pasiennya. Nah, kemudian lanjut kita nah, kemudian saya juga ingin coba untuk menampilkan jumlah
kunjungan per dokternya. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Di sini saya memakai inner join dan group by. Kita coba kirim. Datanya sudah muncul. Data ini tuh menghitung jumlah kunjungan per dokter. Jadi artinya semua dokter ini memiliki jumlah kunjungan yang sama yaitu satu. Kemudian lanjut saya ingin mencoba untuk menampilkan kota dengan jumlah pasien yang lebih dari dua. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Di sini saya memakai eh, si query count, group by, dan having. Kita coba kirim. Nah, di sini ada hasilnya. Kota dengan jumlah pasien lebih dari dua itu hanya Bandung dengan jumlah pasiennya itu 8. Nah, di sini saya akan menguji untuk integritas dari database saya. Di sini yang pertama saya mencoba untuk menguji forensik saya. Di sini saya masukkan ID pasien 99, padahal ID pasien 99 itu tidak ada. Kita coba kirim ya. Nah, muncul error seperti ini dikarenakan eh, forensiknya tidak ada. Kemudian kita lanjut untuk menguji constraint enumnya, yaitu di sini saya mengatur jenis kelamin itu hanya ada L dan P. Nah, di sini saya ingin coba masukkan huruf X. Kita coba muncul error warning seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi basis data, Sistem Informasi Puskesmas Bandung dapat disimpulkan bahwa database yang dibangun telah memenuhi prinsip dasar dalam pengolahan basis data yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.